Shalom saudaraku, kita ada di hari kedua 2024. Saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan untuk memberikan semangat, spirit, kekuatan kita untuk menjalani 2024. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Musim mulai berganti dari kepemimpinan Musa kepada kepemimpinan Yosua. Musa sudah 120 tahun kalau kita baca di atas, 40 tahun dia ada di Mesir, di Firaun, di sana Firaun, 40 tahun dia ada di padang gurun, dan 40 tahun dia membawa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Di akhir dan dia sudah masuk di usia 120 tahun dan Alkitab bilang apa? Tuhan bicara sama dia hanya akan melihat Kanaan tapi tidak akan masuk ke dosa. Dan untuk membawa Israel masuk tanah Kanaan, kepemimpinan harus beralih dari Musa ke Yosua. Musa punya wibawa yang luar biasa, punya leadership yang luar biasa, dia punya iman yang luar biasa, banyak perkara besar Tuhan sudah buat melalui dia, dimulai dari Laut Merah terbelah dan seterusnya sepanjang apa yang Tuhan buat. Air pahit jadi manis, mereka menang perang, banyak hal sudah dia lewati. Musa juga sudah lihat kepemimpinan, Yosua juga sudah melihat kepemimpinan Musa. Ada tiang awan di waktu siang, ada tiang awan api di waktu malam, ada mana dari sorga, ada burung puyuh sebagai makanan mereka. Dan masa-masa itu sudah lewat dan akan masuk di masa baru di dalam kepemimpinan Yosua. Yosua punya pengalaman melihat banyak perkara besar di belakang dia, tapi dia nggak tahu apa yang di depan dia. Dia minim pengalaman. Saudara, mungkin kita masuk di tahun 2024 dengan keadaan yang sama. Kita sudah lihat banyak hal yang dilakukan orang lain dalam pekerjaan, dalam banyak hal, dan kita baru memulai di tahun ini. Atau mungkin kita ada di masa-masa seperti yang dialami Musa. Musa alami 3 fase masa hidupnya. Masa persiapan, kayak masa pendidikan lah, itu di istana Firaun dia dapat pelajaran banyak di sana. Kemudian masa dia ada di padang gurun, ini masa dia belajar banyak hal di situ, pengalaman hidup. Lalu baru dia masuk masa membawa Israel keluar dari Mesir. Jadi mungkin kita ada yang di masa persiapan seperti Musa, masa pendidikan, ada yang masa mulai mencari jati diri, mulai bekerja, kemudian baru masuk di masa berjalan menuju visi, berjalan menuju tujuan, berjalan menuju panggilan. Atau mungkin kita ada di masa seperti Yosua, masa di mana kita dikasih tanggung jawab baru, masa di mana kita dikasih kepercayaan baru, masa di mana kita akan berjalan menuju visi yang mungkin orang lain sudah kerjakan, hampir selesai. Tapi apapun itu, hari ini kita ada di sini di tahun 2024 awal, dan ini pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhan adalah, sebab itu Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pesan yang sama kemudian dikutip di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa pesan penting buat kita, buat Yosua dan juga buat kita mengawali tahun 2024? Pesannya adalah, janganlah takut dan janganlah patah hati. 2 pesan utama. Memasuki tahun 2024, jangan takut. Jangan takut atau belajar bergantung sama Tuhan, belajar percaya saja sama Tuhan. Apapun pengalaman di tahun kemarin, itu tidak menentukan ini. Tahun kemarin adalah pelajaran, tahun kemarin adalah belajar iman, tahun kemarin adalah proses hidup, tahun kemarin kita mungkin mengalami banyak perkara, entah yang menyenangkan, menyukakan, atau yang sama sekali tidak. Tapi whatever, apapun itu, hari ini pesan Tuhan datang buat kita, masuki tahun 2024, jangan takut. Jangan takut, belajar bergantung sama Tuhan, belajar percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun ini, serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Dan yang kedua,
Janganlah patah hati, ini jangan kehilangan semangat. Tetap fokus pada tujuan. Jangan kehilangan semangat, tetap fokus pada tujuan. Apa yang sudah dikerjakan di tahun lalu mungkin hampir selesai, tahun ini pasti selesai. Fokus pada tujuan, jangan kehilangan semangat. Apa yang sudah hilang kemarin, kita percaya tahun ini Tuhan akan kembalikan, karena itu tetap fokus. Jangan kehilangan semangat. Apa yang mungkin rusak, apa yang mungkin hancur tahun kemarin, Tuhan akan pulihkan tahun ini. Karena itu jangan kehilangan semangat, tetap fokus. Apa saja yang kita rencanakan tahun ini, fokus pada tujuan, fokus pada mimpi, fokus pada visi, dan jangan pernah kehilangan semangat. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita tidak boleh kehilangan semangat? Kenapa kita harus bergantung sama Tuhan, berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan? Kenapa kita tetap fokus dan tidak boleh kehilangan semangat? Karena ada janji di situ. Sebab Tuhan apa? Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan ada di depan kita, membuka jalan kita. Dia ada di depan kita, dan Alkitab juga bilang dia sendiri akan menyertai engkau. Dia juga ada bersama-sama kita, berjalan bersama kita, bergandengan tangan bersama kita, menyertai kita, menjadi Immanuel atas kita. Dan Alkitab juga bilang dia tidak akan membiarkan kita sendiri, dia tidak akan membiarkan kita menanggung perkara kita sendiri, dan dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman dikasih Tuhan, mari tatap tahun 2024 sebagai tahun di gereja, di tempat kami. Temanya adalah The Commanding of Impossible. Kita memerintah atas kemustahilan. Tahun ini kita menatap tahun ini sebagai tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa, tahun kemenangan, tahun di mana janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, doa kita dijawab, semua perkara besar Tuhan kerjakan. Syaratnya jangan pernah takut, berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, jangan kehilangan semangat, tetap fokus. Kenapa? Karena Tuhan berjalan di depan kita, karena Tuhan bersama kita, menyertai kita, dan karena Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati.